Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus menjadi tokoh kontroversi. Kita melihat kemarin bagaimana dia dituduh oleh orang-orang Farisi karena membiarkan pelanggaran hari Sabat di pihak murid-muridnya. Bukannya meminta maaf, Yesus justru membela para pengikutnya dan menyiratkan bahwa dia sendiri lebih besar daripada hukum. Segera setelah itu Yesus pergi ke sebuah sinagoga, dan meskipun ada tantangan tentang penyembuhan pada hari Sabat, Yesus pergi dan menyembuhkan seorang yang cacat fisiknya. Di akhir cerita ini Matius berkata, orang-orang Farisi keluar dan mulai bersekongkol melawan Yesus dan mendiskusikan bagaimana menghancurkannya. Yesus dipandang sebagai ancaman berat bagi otoritas mereka, dan disitulah bacaan kita dimulai pada hari ini. Saudara-saudari, Yesus sepenuhnya menyadari rencana mereka dan Yesus menghilang dari pandangan untuk sementara waktu. Kita harus jelas bahwa Yesus tidak berusaha keras untuk menghadapi dan menyerang orang, apalagi perilakunya sengaja dirancang untuk menciptakan masalah bagi dirinya sendiri. Ada orang seperti itu, mereka pergi keluar dari jalan mereka untuk membuat masalah bagi orang lain dan untuk diri mereka sendiri. Yesus tidak pernah berperilaku seperti itu. Yesus tidak ingin menyerang atau diserang oleh orang. Yesus tidak dengan sengaja merekayasa penderitaan dan kematiannya sendiri, justru sebaliknya. Jadi sekarang saat keadaan menjadi panas baginya, Yesus menarik diri untuk sementara waktu. Saudara-saudari, pada titik ini Matius, dia menulis untuk pembaca Yahudi, menunjukkan bagaimana perilaku Yesus sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Hal ini adalah sesuatu yang ia lakukan beberapa kali. Bagian ini dari Nabi Yesaya, dan itu menunjukkan Yesus dipenuhi Roh Allah yang mewartakan keadilan bagi banyak orang di mana-mana. Yesus adalah hamba yang telah dipilih Allah, kekasihku yang kusukai. Yesus bergerak dengan tenang dan pada saat yang sama toleran dan memahami yang lemah. Tingkah lakunya digambarkan dengan indah sebagai buluh yang patah terkulai tidak akan diremukannya, sumbu yang menyala-nyala tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudari, kita juga dipanggil untuk menghayati dan mewartakan Injil tanpa kompromi, tetapi untuk melakukannya tanpa nada kesombongan atau penindasan, dan pada saat yang sama dengan kesabaran dan pengertian bagi mereka yang belum siap untuk menjawab panggilan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya.